Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Wakil Bupati yang saya hormati Pak Hendra Hemeto dan seluruh tim, saya kira hampir lengkap hari ini, tim pemenangan koalisi Menara, menangkan Nelson dan Hendra, dan seluruh pendengar di rumah yang saya banggakan dan saya muliakan, juga para wartawan yang hadir di tempat ini yang saya hormati. Pada sore hari ini, saya kira hampir jam 4 ini, tepatnya, alhamdulillah, KPU Kabupaten Gorontalo telah menetapkan saya dan Pak Hendra tetap menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026. Seperti telah kita dengarkan tadi melalui live streaming, KPU menyampaikan bahwa rekomendasi Bawaslu yang dianggap saya melanggar ketentuan yang disangkakan kepada saya itu ternyata tidak terbukti seperti yang disampaikan tadi oleh KPU, dan mereka telah bekerja dengan baik melalui prosedur, kemudian aturan yang ada, kemudian mengumpul data, konfrontasi dengan saya juga pelapor, bahkan telah melakukan pengumpulan konsultasi dengan para ahli, bahkan dengan Kementerian Dalam Negeri, dan hasilnya adalah menolak apa yang direkomendasi oleh Bawaslu, dan pada akhirnya saya dengan Pak Hendra tetap menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Intinya apa yang telah dilakukan oleh KPU ini sudah melalui prosedur yang benar, aturan yang benar, dan mengumpulkan data yang ada. Ini menunjukkan juga bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu seperti yang kalimat-kalimat yang tertuang di dalam keputusan, bahwa ini terburu-buru dibuat oleh Bawaslu, bahkan pengumpulan datanya tidak lengkap, dan juga mekanisme yang mereka lakukan ini dipertanyakan. Nah, untuk itu saya sekali lagi menyampaikan, pertama tentunya rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dengan Pak Hendra diselamatkan oleh Allah yang ini didorong dan didukung juga oleh seluruh rakyat Gorontalo di dalam doa yang selama seminggu ini dilakukan oleh seluruh masyarakat simpatisan Nelson Hendra. Yang kedua, tentunya saya juga menyampaikan terima kasih kepada KPU yang telah melaksanakan penilaian secara objektif dan profesional sehingga menghasilkan keputusan yang disampaikan tadi. Dan inilah yang kita harapkan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk melaksanakan secara integritas, profesional, objektif, dan tidak hanya ditentukan oleh diri sendiri, tapi benar-benar berdasarkan aturan dan melakukan komunikasi, mengumpul data yang baik. Ini saya kira yang perlu kita apresiasi kepada KPU. Kemudian yang ketiga, tentunya saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo yang telah dengan tenang, yang telah dengan sabar menunggu hasil keputusan ini dan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada KPU, dan hasilnya yang kita telah dengarkan secara bersama. Saya kira daerah ini adalah milik kita semua, bukan hanya milik pasangan 4 tadi, tetapi milik seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo, sehingga harus dijaga dengan baik
jangan terjadi hal-hal yang kita diinginkan hanya karena gara-gara pilkada ini. Dan ini saya kira sudah teruji kepada seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo telah menjaga kondusifnya ini, dan saya berharap ini akan dilakukan secara terus-menerus, terutama dalam rangka 9 Desember nanti, bahkan secara berkelanjutan kita pertahankan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa bersaudara kita semua di daerah Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang berikut, saya juga berterima kasih kepada tentunya aparat penegak hukum, terutama polisi dan tentara yang telah menjaga keamanan kita semua, baik kita seluruh rakyat, pasangan calon maupun bahkan juga penyelenggara pemilu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan selama 1 minggu terakhir atau insya Allah akan datang. Berikut teristimewa kepada pasangan calon lainnya. Saya berharap banyak, kita marilah bertarung dengan fair, bertarung dengan sehat, dan itulah pemilu berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itulah masih ada waktu kita sama-sama memperbaiki diri kalau itu ada sesuatu yang kurang, sehingga insya Allah akan melahirkan pemimpin yang terbaik bagi daerah yang sama-sama kita cintai. Saya kira inilah beberapa hal yang saya ingin sampaikan, saya dengan Pak Hendra, atas hasil yang telah kita dengarkan secara bersama keputusan KPU pada hari ini. Kami tentunya dari tim yang ada, tim Nelson Hendra, akan terus melakukan langkah-langkah konkret dalam rangka memenangkan pertarungan ini yang tanggal 9 Desember yang saya kira dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo, untuk bagaimana melanjutkan pembangunan prestasi gemilang yang selama ini kita sudah lakukan. Saya kira itu saja saya sampaikan kepada seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo, dan sekali lagi saya memohon maaf kepada seluruh yang selama seminggu ini berdebat ataupun memperbincangkan, tidak hanya orang Kabupaten Gorontalo, bahkan seantero Gorontalo ini dan bahkan Indonesia. Karena apa yang disampaikan tadi oleh KPU, Kementerian Dalam Negeri, para ahli, saya sendiri ditelepon oleh kolega-kolega saya para bupati di tempat yang lain yang mempertanyakan tentang bagaimana kondisi saya. Saya katakan ya, saya sehat-sehat. Dan itulah menjadi utama bagi kami pasangan Nelson Hendra. Saya katakan kita sehat dan kita menang, menjadi ikon kami di daerah ini. Oleh karena itu kami selalu mengedepankan bagaimana pilkada yang sehat. Kami akan sementara membuat juga posko yang terkait dengan posko COVID, posko sehat yang kita ingin tunjukkan kepada rakyat. Kita hari ini tidak sekedar berdemokrasi pemilu kada, tapi juga mendorong mengutamakan rakyat tetap sehat, apalagi di era pandemi COVID-19 yang saya kira harus kita atasi secara bersama. Karena itu saya atas nama kedua dengan Pak Hendra menyampaikan mohon maaf atas gemuruhnya demokrasi yang berada di Gorontalo hanya karena problema rekomendasi dari Bawaslu. Ya, saya kira mungkin itu yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan sekali lagi ke depan hal-hal seperti ini kita minimalisir dan kita menghadapi pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Itu saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh wartawan, silakan. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, saya ke Wakil Bupati dulu. Kapasitasnya beliau juga sebagai Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Gorontalo. Ya, saya ingin mendengarkan kira-kira apa tanggapan Pak Wabub. Terima kasih. Pertama tentu kita semua tim Nelson Hendra menanti-nantikan putusan yang akan dilakukan oleh KPU, dan alhamdulillah
putusan yang dilakukan oleh KPU memang benar-benar berpihak kepada kebenaran. KPU mengalahkan putusan yang berdasarkan sedarah dan juga yang istilahnya di kabupaten ini yang cuma karena sering minum es, dikalahkan oleh kebenaran yang hakiki, yang memang benar-benar Pak Nelson melaksanakan semua yang disangkakan itu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi memang kami berterima kasih sekali lagi kepada KPU atas putusan yang telah dikeluarkan pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, karena tentunya hari ini cukup panjang waktu yang diberikan oleh P3 Center hari ini dengan putusan-putusan yang alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama, dan bukan istilahnya memihak kepada nomor 2, tetapi keputusan ini adalah keputusan yang memang benar-benar yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kita minta tanggapan juga dari kalangan gender. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Air mata hujan yang turun dari langit menggambarkan betapa sukanya kita pada hari ini. Kita bersyukur hari ini Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menolong Profesor Nelson Pomalingo, dan karena beliau berada pada kebenaran. Apa yang beliau lakukan adalah mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu kami sangat bersyukur bahwa Allah membukakan mata kita semua, seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo. Inilah calon yang terbaik. Inilah pasangan yang terbaik, Nelson Hendra. Terima kasih. Mantap Murni. Ya, luar biasa dari kalangan gender juga. Ya, kami masih melanjutkan dari pasangan ini tentunya punya tim yang sangat luar biasa. Sore hari ini dari Pak Dokter ya. Iya. Jadi hari ini juga dari kalangan Golkar juga beliau ini, sama-sama dengan saya tidak tadudu. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Profesor Nelson Pomalingo, calon Bupati insyaallah 9 Desember. Amin. Ya. Yang kita hormati Pak Wakil Bupati, singkat bahwa kami mewakili teman-teman seluruh tim kampanye pemenangan Profesor Nelson dan Pak Hendra, tidak ada kata selain terima kasih kepada terutama KPU yang pada hari ini telah menggunakan hati nuraninya untuk memutuskan sebuah persoalan yang bukan hanya persoalan KPU, tapi persoalan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, kami atas nama tim kampanye yang alhamdulillah siang dan malam kami bekerja untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo. Hari ini telah membuktikan sejarah baru bahwa pasangan Bapak Nelson dan Bapak Hendra adalah sebuah pemimpin yang insya Allah pada hari ini telah ditentukan, dan kita nantikan khusus pada masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo untuk barangkali pada tanggal 9 Desember tidak melupakan bahwa sejarah hari ini kebenaran boleh disalahkan tapi tidak akan pernah dikalahkan, karena kebenaran ada di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada hari ini kita bersama-sama di pemenangan Nelson dan Pak Hendra. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Gorontalo Allah selalu berikan keberkahan dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo benar-benar dapat diwujudkan oleh pasangan Profesor Nelson dan Bapak Hendra Hemeto. Demikian, mudah-mudahan mari kita solid, mari kita tetap jaga protokol kesehatan, jangan pernah lupakan bahwa kita bisa menang karena kita didukung oleh masyarakat, yang masyarakat Kabupaten Gorontalo adalah masyarakat cerdas memilih 9 Desember Adebo 2. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir ini Bapak Rio Potale, Sarjana Hukum. Kita nantikan juga tanggapan beliau, ini pakar hukum juga di Kabupaten Gorontalo. Kedua loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Pak Nelson dan Pak Hendra. Yang kami hormati teman-teman tim kampanye beserta seluruh media yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang pertama perlu kami sampaikan, setelah mendengar putusan dari KPUD Kabupaten Gorontalo, kami dari tim hukum sangat bersyukur apa yang telah kami harapkan, apa yang telah kami lakukan, semuanya telah mendapat dukungan terutama dari masyarakat Kabupaten Gorontalo. Karena kami bekerja ini, kami yakin bahwa dukungan dan doa dari masyarakat itu yang paling kita utamakan. Sehingga hari ini kami menyampaikan kepada pihak KPUD, kepada pihak Bawaslu, kepada pihak masyarakat, kepada pihak aparat keamanan, kami ucapkan terima kasih karena mengawal proses atau tahapan untuk putusan sampai hari ini dilakukan. Semua membutuhkan kerjasama yang baik sehingga hasilnya sudah kita tahu bersama bahwa ini adalah untuk Kabupaten Gorontalo ke depan. Sehingga alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada media yang telah mengawal kami, yang telah membantu kami untuk mempublikasikan tentang kebenaran yang telah kami lakukan. Sehingga hari ini kami tidak banyak bicara masalah tim hukum Pak Bakiki, karena apa yang telah diputuskan oleh KPUD Kabupaten Gorontalo kami sangat menerima. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada satu lagi dari pengurus atau tim dari bagian hukum juga, Tedwal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon Bupati Gorontalo dan calon wakil bupati, para tim NDH yang saya hormati. Baik, terima kasih. Saya dari tim hukum hanya ingin menjelaskan bahwa setelah adanya putusan KPU ini, maka upaya-upaya hukum yang kita lakukan tetap berjalan dan otomatis terkait dengan rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu yang telah menjadi keputusan KPU itu berseberangan, maka upaya yang paling utama yang kami lakukan adalah upaya ke DKPP terhadap rekomendasi putusan Bawaslu yang bersifat tidak memenuhi unsur dari Perbawaslu ataupun PKPU yang dimaksud. Mungkin ada hal-hal lagi yang mungkin kita akan tapi kita akan kaji lagi terkait dengan apakah ini masuk ke ranah pidana atau tidak. Kemudian kepada KPU kami ucapkan terima kasih karena telah objektif dalam memberikan putusan. Mungkin itu saja dari kami tim hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai closing atau penutup jumpa kita hari ini, kami serahkan kembali kepada Cabub Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo untuk memberikan pesan dan juga himbauan. Tedwal. Ya, makasih. Jadi makasih teman-teman sekalian, Pak calon wakil bupati Pak Hendra, dari perempuan juga dari tim semuanya yang telah menanggapi, termasuk dari kuasa hukum kami. Yang pertama, saya menyampaikan sekali lagi apa yang saya lakukan waktu sebagai bupati, semuanya bukan dalam rangka pemilu, itu dalam rangka mensejahterakan rakyat. Jadi itu niatnya dan itulah amanah yang diberikan kepada saya, sehingga semua saya lakukan. Bahkan hari ini juga karena dalam rangka COVID-19 menyelamatkan seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, saya kira apa yang telah menjadi keputusan KPU kita terima dengan baik, dan harapan saya bukan hanya pasangan Nelson dan Hendra yang menerima, tapi juga pasangan yang lain dan seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo.
Kemudian yang ketiga, saya juga berharap sekali lagi kepada seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo untuk mengikuti prosedur tahapan-tahapan pemilu ini dengan baik, yang insya Allah pada tanggal 9 Desember kita tuntaskan untuk melahirkan pemimpin yang terbaik bagi daerah. Kita lanjutkan prestasi gemilang yang telah kita capai selama ini. Berikut kepada seluruh simpatisan terutama tim pemenang untuk tetap bersemangat walaupun selama seminggu ini luar biasa tantangan yang kita hadapi, tetapi kebenaran telah terbukti dan alhamdulillah kita raih hari ini. Kita jangan dulu takabur, kita tetap berikhtiar terus dan kerjasama keselidan kita terus lakukan. Terakhir, hari ini keputusan KPU adalah kemenangan rakyat Kabupaten Gorontalo. Ada bawa dua, ada sayang, ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tes, buat teman-teman wartawan yang kami undang, yang baru nyampe terutama mungkin untuk bisa mendalami dan sekaligus barangkali ada beberapa yang perlu diklarifikasi. Kami mohon teman-teman wartawan yang bisa supaya informasi ini benar-benar sampai masyarakat dan informasinya juga sesuai dengan apa yang terjadi. Saya persilakan teman-teman wartawan yang mungkin menyebutkan barangkali dari mana identitasnya. Silakan. Ya, silakan dari mana? Ini kan diputuskan oleh KPU bahwa pasangan NDH tidak terbukti melakukan kesalahan. Apakah tidak melakukan pelanggaran? Apakah dari pihak tim sukses akan melaporkan Bawaslu kepada DKPP, Pak? Ya, seperti yang tadi kita sudah dengarkan, sekali lagi yang dipersangkakan kepada saya menyalahi aturan dalam pelaksanaan proses pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada saat saya jadi bupati, karena hari ini saya sebagai petahana, itu tidak terbukti. Untuk pemilu yang ada adalah saya sebagai pemerintah melaksanakan pembangunan dan juga pelayanan masyarakat, baik itu melalui RPJMD maupun juga karena dana COVID, saya laksanakan dengan baik. Itu saya kira yang pertama, dan semuanya demi rakyat, bukan demi untuk pemilu. Itu satu. Yang kedua, keputusan dari KPU ini seperti disampaikan tadi sudah didasarkan kepada aturan dan prosedur yang benar, bahkan mengumpul data yang akurat, baik kepada saya, kepada pelapor bahkan, dan juga kepada saksi ahli mungkin. Tadi disampaikan, bahkan juga konsultasi ke Depdagri, semuanya mengatakan saya tidak salah dan benar yang saya lakukan, yaitu dalam rangka pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Nah, karena ini berbeda dengan keputusan Bawaslu, artinya Bawaslu keliru menetapkan atau mempersangkakan kepada saya, maka kami tentunya punya hak untuk melakukan tindak lanjut kepada Bawaslu seperti disampaikan tadi oleh tim hukum kami, akan menindaklanjuti melalui DKPP atau mungkin juga berdasarkan kajian bisa saja itu adalah kriminalisasi ataupun pidana yang merugikan saya dengan Pak Hendra, karena terus terang saja kami datang kepada seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo, banyak orang mengatakan Pak Nelson dengan Pak Hendra sudah dicoret. Tapi alhamdulillah kebenaran hari ini atas doa seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo dan diselamatkan oleh Allah, saya dengan Pak Hendra menjadi calon bupati dan wakil bupati, bertarung tanggal 9 Desember nanti. Saya kira itu. Ya, itu antara hasil KPU dengan apa yang kita rasakan hari ini, tentunya di kepolisian itu jalan tetap. Bukan berarti hari ini keputusan KPU sudah mengatakan kami benar, kemudian bahkan ini justru memperkuat
laporan yang kami akan buat, bahkan yang dilakukan oleh tim kami ya. Saya sendiri dilapori, khususnya di kepolisian, memperkuat apa yang telah kita laporkan ke kepolisian. Ya, ada lagi? Cukup ya? Biasa Pak Ruli pertanyaannya. Ada? Nah, jadi saya kira itu sekali lagi hari ini bukan hanya kemenangan Nelson Hendra, tapi inilah kemenangan seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh wartawan ya. Sejak pendaftaran, kemudian persoalan ini, juga saya menyampaikan terima kasih kepada partai pengusung, termasuk Pak Rusli Habibie ya. Kemudian juga tingkat pusat ya, baik itu dari P3, Pak Harso dan seluruh kawan-kawan yang ada di tingkat nasional. Kemudian juga dari Golkar, saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya kira atas doa dan dukungan, alhamdulillah hari ini sudah terbukti kebenaran. Gitu. Terima kasih.